Jago Pangandaran yang beranggotakan saya sendiri, Jasmine Razizah, dengan 3 digit NPM terakhir 008. Saya Hari Widodo dengan 3 digit NPM terakhir 001. Saya Dimas Muhammad Putra dengan 3 digit NPM terakhir 021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa bahan pakan. Beberapa bahan pakan yang akan kami jelaskan diantaranya ada biji otek, tepung kelor, tepung kunyit, dan yang terakhir DFM dalam bentuk tepung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biji otek. Biji otek dengan nama ilmiah Setaria italica L termasuk ke dalam kelas 4 pakan sumber energi dalam klasifikasi bahan pakan. Adapun kandungan nutrisi yang terkandung dalam biji otek yakni air sebesar 14%, abu sebesar 1-2%, protein kasar sebesar 16,49 sampai 19,57%, lemak kasar sebesar 7,22%, dan serat kasar sebesar 22 sampai 27,33%. Dan antinutrisi yang terkandung dalam biji otek yakni ada tanin, lektin, dan fitat. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengganggu kesehatan ternak jika diberikan dalam jumlah yang banyak. Persentase pemberian biji otek untuk ternak bervariasi tergantung jenis ternak dan kebutuhan gizi. Secara umum, biji otek dapat digunakan sebagai sumber energi dan protein, dan persentasenya dalam pakan biasanya berkisar antara 1-2% dari total berat badan ternak, tergantung jenis ternaknya. Kemudian masuk ke pengelolaan bahan pakan. Yang pertama ada pemanenan dan pembersihan, yang kedua ada pengeringan di bawah sinar matahari hingga kadar airnya berkurang, yang ketiga ada penggilingan dan pemrosesan penggilingan kasar untuk menghasilkan tepung atau pecahan biji, kemudian yang keempat ada formulasi pakan, dan yang kelima ada penyimpanan dan distribusi, disimpan di wadah kedap udara dan melakukan distribusi sesuai kebutuhan dan kondisi fisiologis ternak. Nah, untuk harga biji otek ini yakni sekitar 18.000 per kilo. Selanjutnya ada tepung kunyit. Tepung kunyit memiliki nama ilmiah Curcuma longa, termasuk ke dalam kelas ke-8 bahan pakan zat aditif dalam klasifikasi bahan pakan. Nutrisi yang terkandung dalam tepung kunyit yaitu ada air sebesar 8-12%, abu sebesar 6-8%, protein kasar sebesar 8-82%, lemak kasar sebesar 3-5%, serat kasar sebesar 2-4%. Adapun antinutrisi yang terkandung dalam tepung kunyit yaitu ada tanin, kurkumin, dan minyak atsiri. Selain itu ada batas penggunaannya. Senyawa-senyawa tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ternak jika diberikan dalam jumlah yang banyak. Batasan penggunaan atau pemberian pakan pada ruminansia. Untuk sapi peranakan ongol, tepung kunyit dapat diberikan dalam proporsi sekitar 1% dari total bahan kering ransum. Dan untuk ayam broiler, tepung kunyit dapat diberikan dalam proporsi sekitar 1-4% dari total bahan kering ransum. Ada pula pengelolaan bahan pakan. Tepung kunyit dapat digunakan untuk pakan ternak. Tepung kunyit dapat diolah menjadi bahan pakan ternak dengan cara pertama pemanenan dan pembersihan, yang kedua ada pengeringan di bawah sinar matahari hingga kadar airnya berkurang sampai 1-2%. Yang ketiga ada penggilingan dan pemrosesan, yang keempat ada formulasi pakan dicampur dengan bahan lain seperti dedak, jagung, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kelima, penyimpanan dan distribusi. Disimpan di wadah kedap udara dan melakukan distribusi sesuai kebutuhan dan kondisi fisiologisnya. Harga tepung kunyit sendiri yaitu berkisar Rp21.600 per kilonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tepung kelor. Tepung kelor dengan nama ilmiah Moringa oleifera termasuk ke dalam kelas bahan pakan kelima sumber protein dalam klasifikasi bahan pakan. Nutrisi yang terkandung dalam tepung kelor yaitu ada air sebesar 9,04%, abu sebesar 9,70%, protein kasar sebesar 25,77%, lemak kasar sebesar 4,80%, serat kasar sebesar 11,60%. Adapun antinutrisi yang terkandung dalam tepung kelor yaitu ada tanin, fitat, dan HCN atau cyanida. Selain itu ada batas penggunaannya. Senyawa-senyawa tersebut dapat mengganggu kesehatan ternak jika diberikan dalam jumlah yang banyak.
Untuk batas penggunaan tepung kelor dalam pakan ternak bisa bervariasi tergantung pada spesies ternak, kondisi nutrisi, dan tujuan pemeliharaan. Secara umum, pemberian tepung kelor berkisar antara 2-15% dari pakan ternak itu tergantung jenis ternaknya. Selain itu ada pengelolaan bahan pakan. Yang pertama ada pemanenan dan pembersihan. Daun kelor dipanen saat kandungan nutrisi optimal pada usia 3-6 bulan dan pembersihan dilakukan agar daun kelor terbebas dari debu dan kotoran lainnya. Yang kedua ada pengeringan. Dilakukan di bawah sinar matahari atau pengering mekanis untuk menghilangkan kadar airnya hingga 10-12%. Yang ketiga ada penggilingan dan pemrosesan. Penggilingan kasar untuk memudahkan daun kelor dalam pencampuran bahan pakan. Yang keempat ada formulasi pakan. Tepung kelor dicampurkan dengan bahan lain seperti dedak, jagung, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada penyimpanan dan distribusi. Tepung kelor disimpan di wadah kedap udara untuk mencegah kontaminasi. Distribusi dilakukan sesuai kebutuhan ternak dan kondisi fisiologisnya. Harga tepung kelor itu sendiri berkisar di harga Rp23.800.000 per kilonya. Baik, untuk bahan pakan selanjutnya yaitu DFM, singkatan dari Direct Feed Microbes atau disebut dengan probiotik bubuk. DFM memiliki nama ilmiah yang diambil dari nama bakteri yang digunakan, yaitu Saccharomyces cerevisiae, termasuk ke dalam kelas 8 pakan, yaitu zat aditif dalam klasifikasi bahan pakan. Nutrisi yang terkandung dalam DFM diantaranya adalah air sebesar 5-10%, kemudian ada abu sebesar 2-5%, kemudian protein kasar sebesar 10-16%, lemak kasar sebesar kurang dari 1%, serat kasar tidak signifikan, dan antinutrisi yang terkandung dalam DFM itu tidak ada. Batas penggunaan DFM atau probiotik bubuk dalam pakan hewan sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis hewan, jenis probiotik, tujuan penggunaan, dan bentuk sediaan. Umumnya dosis pemberian DFM berkisar antara 0,2% hingga 0,6% dari total pakan. Pengelolaan bahan pakan DFM. Pertama, pemilihan mikroba probiotik. Umumnya terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Lactobacillus sp, dan Bacillus sp. Yang kedua, fermentasi dan produksi. Yang ketiga, pengeringan menggunakan spray drying atau freeze drying untuk mempertahankan viabilitas mikroba. Yang keempat, formulasi pakan dengan DFM dicampurkan dalam pakan dengan dosis yang sesuai. Yang terakhir yaitu penyimpanan dan stabilitas, disimpan dalam wadah kedap udara untuk mencegah kontaminasi dan penambahan bahan pelindung seperti modified cassava flour untuk meningkatkan stabilitas probiotik dalam pakan. Harga DFM yaitu sekitar Rp21.000 per kilogram.